we have. Right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. Halo, sahabat Kompas TV, berjumpa lagi di Zoomcaster bersama saya Hilda Nusantara. Sahabat Kompas TV, saat ini masyarakat resah akan perang yang terjadi antara Iran versus Amerika Israel. Banyak yang ditakutkan masyarakat Indonesia karena dampaknya bagaimana kemudian kepada masyarakat. Banyak desakan juga agar Indonesia segera mengambil sikap akan perang ini. Lantas bagaimana kemudian sikap Indonesia dan bagaimana harusnya yang segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kita akan membahasnya langsung bersama pengamat yang sekaligus juga dosen hubungan internasional dari Universitas Brawijaya Malang, Bapak Abdullah. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Hilda. Selamat Senang pagi. bisa Terima kasih Bapak sudah bertamu berkenan di meluangkan Kompas. waktunya untuk Kompas TV untuk berbagi pandangan ilmu insight pada pemirsa Kompas TV. Bapak, pertanyaan langsung saja ini Pak ya saya. Pertanyaan pertama yang langsung melintas di benak saya adalah, dengan kondisi seperti saat ini, posisi Indonesia itu seperti apa sih Pak? Posisinya aman atau tidak? Itu mungkin itu yang berseliweran di pikiran masyarakat kita juga nih Pak. Menurut Bapak sebagai pandangan pengamat bagaimana Pak Abdullah? Iya, baik. Terima kasih ya. Yang pertama mengenai Indonesia ya. Indonesia dalam dampak terhadap perang yang terjadi di Asia Barat atau Timur Tengah. Yang pertama, Indonesia ini bukan negara yang terlibat dengan perang ya dalam konteks itu dan juga secara geografis jauh. Mungkin ada dampak secara tidak langsung. Ada dampak secara tidak langsung karena Timur Tengah itu memiliki perusahaan-perusahaan minyak yang besar, ya. Misalnya ada PetroChina di Iran, ada Aramco di Saudi itu produksinya terbesar di Aramco itu. Salah satu distribusinya itu melalui Selat Hormuz. Jadi sebenarnya yang pertama perang ini bisa mengakibatkan melambatnya jalur distribusi minyak dan gas yang diproduksi, yang didistribusikan melalui Selat Hormuz di Timur Tengah. Sebut saja 25% jalur migas dunia itu melalui Selat Hormuz. Hari ini, beberapa hari yang lalu, Selat Hormuz sudah ditutup. Sehingga apa? Kapal itu antri untuk melakukan perjalanan ke Eropa, untuk antri melakukan perjalanan ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Indonesia itu hari ini masih sebagai negara yang mengimpor minyak. Sehingga jika ketegangan ini berlanjut, perang ini berlanjut, maka ini akan menjadi beban subsidi terhadap BBM. Karena hari ini harga minyak sudah ke 80 US per barrel. Sedangkan asumsi subsidi untuk APBN untuk bensin ini hanya sekarang di 70 US dollar. Jadi sekarang pemerintah sudah nombok, sudah over subsidi 10 US dollar. Jadi ada beban yang diberikan negara untuk menambal subsidi ini. Nah, ini baru 2 hari beban subsidi sudah naik. Ini kalau dibiarkan maka fiskal APBN Indonesia akan terganggu. Yang kedua, sedangkan untuk BBM non subsidi itu pasti ada kenaikan terus. Saya kira dalam waktu dekat koreksi terhadap penyesuaian harga BBM non subsidi akan terus terjadi. Bahkan ini pengamat barat memprediksi dalam waktu dekat harga minyak dunia mencapai 100 US dollar per barrel.
Bahkan kalau perang ini sampai 1 bulan itu bisa ke angka 150 US dollar per barrel. Itu saya baca dari pengamat-pengamat di Barat. Oleh karenanya, yang harus dilakukan adalah bagaimana masyarakat internasional harus kembali kepada hukum. PBB harus melakukan tugasnya, jangan membiarkan negara sewenang-wenang menginjak-injak hukum internasional yang merugikan umat manusia. Yang kedua, ada dampak tidak hanya ekonomi, ya, dampak politik, ya, dampak politik bahwasanya apa yang terjadi di perang Iran dan Amerika Israel dan didukung oleh sekutunya karena sekarang Inggris, Prancis dan juga negara Teluk itu akan bergabung dengan Amerika dan Israel dan itu sudah ditunjukkan dengan penggunaan kedaulatan mereka untuk menyiapkan pangkalan-pangkalan militer, pesawat tempur Amerika semua berangkat dari pangkalan militer di Teluk, bahkan pangkalan militer Eropa di Turki dan di Siprus. Nah, secara politik hal ini akan berdampak pada misalnya perang ini sudah tidak lagi berbicara militer approach, pendekatan militer. Tetapi ada perang media yang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Misalnya hari ini berseliweran di medsos narasi tentang Iran sebagai negara Syiah, lalu Iran Islam Syiah itu yang berbeda sehingga apakah kita harus bersolidaritas. Ini adalah perang hibrida, perang media yang dilancarkan oleh musuh Iran. Untuk apa? Untuk menurunkan solidaritas dunia terhadap Iran yang sedang diagresi, yang sedang diserang oleh agresor yang menyalahi hukum internasional. Ini adalah soal kemanusiaan. Memang ada perbedaan antara ajaran Sunni dan Islam, tetapi mereka adalah sama-sama Tuhan yang satu, kiblat yang sama, nabi yang sama. Jadi ini adalah strategi yang diluncurkan oleh musuh Iran untuk menurunkan solidaritas terhadap Iran, perlunya mendukung Iran. Padahal kita mendukung Iran adalah untuk mendukung tata dunia yang adil agar tidak ada agresor yang sewenang-wenang. Karena kalau ini dibiarkan, PBB dan hukum internasional ini dilemahkan, Indonesia pun bisa diserang. Saya Nah, kira ini itu dampak yang tadi berbahaya. Pak Abdullah bilang ini tentang kemanusiaan. Tapi saat ini posisi Indonesia sendiri saat ini kan masih di Board of Peace ya, Pak Abdullah. Bahkan meskipun beberapa waktu lalu pun sudah ada nih surat terbuka desakan dari tokoh, profesor, guru besar agar Indonesia keluar dari Board of Peace. Namun hingga saat ini sepertinya memang belum ada tanda-tanda. Bagaimana kemudian posisi Indonesia tetap berada di Board of Peace ini menguntungkankah, merugikankah, dan baiknya kalau menurut pengamat harusnya bagaimana posisi Indonesia ini yang perlu dilakukan? Iya, yang pertama kita harus memahami bagaimana eh, epistemologi berdirinya BOP. BOP ini apakah lembaga yang sudah mendapatkan legalitas? Iya, lembaga ini didirikan oleh Trump, tidak disetujui oleh Kongres Amerika. Artinya apa? Hari ini kita melihat pemimpin dunia yang sewenang-wenang seperti Trump. Yang kita tahu kemarin Venezuela presidennya diculik, ya, hari ini Iran diserang dan Trump juga terlibat dalam banyak perang. Artinya apa? BOP ini secara legalitas itu tidak jelas kalau tidak mau kita katakan ilegal. Ya. Yang kedua, Trump memiliki hak veto dan Trump juga bisa untuk mengeluarkan atau sewenang-wenang terhadap keanggotaan negara lain. Dan tujuan dari BOP ini adalah merekonstruksi Gaza dengan tidak melibatkan Gaza dan tidak berbicara kemerdekaan bangsa Palestina. Mereka hanya berbicara pembangunan Gaza tanpa memberikan hak-hak politik, hak-hak sosial yang harusnya diberikan ke Gaza. Kita tahu BOP sudah ada tapi penyerangan Israel terus berlanjut. Artinya apa? BOP adalah strategi dan alat untuk mencari legitimasi bagi Amerika untuk melanjutkan penjajahan baru terhadap bangsa Palestina. Sehingga ini kontraproduktif dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, prinsip politik luar negeri Indonesia yang anti kolonialisme, dan sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. Jadi BOP ini menguntungkan Israel
dan merugikan Palestina. Dan untuk Indonesia, ketika tetap di BOP, mungkin Indonesia mungkin Indonesia mendapatkan konsesi ekonomi, tapi itu harus dibuktikan. Tetapi saya melihat lebih banyak kerugiannya. Kerugiannya apa? Pemerintah Indonesia akan mengalami krisis legitimasi dari bangsanya, mendapatkan kecaman, dan itu sangat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri. Kalau Indonesia terus berada di BOP, dan Indonesia juga kehilangan legitimasi sebagai negara yang memimpin dunia selatan selama ini. Sebagai negara yang non-blok, yang selalu hadir menjembatani dunia selatan dan dunia utara, menjembatani negara berkembang dan negara maju, menjembatani perwakilan negara Islam terhadap negara Barat. Artinya Indonesia ke depan kalau tetap di BOP itu akan krisis kepercayaan dari negara-negara atau blok yang saya sebutkan dari selatan maupun dunia Islam. Ini adalah pertaruhan yang besar bagi pemerintah kita hari ini. Baik, ini sudah hari ke-6 ya, Pak Betul. Abdullah, kalau kita lihat sejak hari Sabtu lalu berarti saat kita wawancara ini sudah hari ke-6 dan masih berlanjut kondisinya, kapal masih tertahan, dampaknya sudah mulai terasa. Banyak yang bilang bahwa tidak akan terasa awal-awal ya, itu kan yang perang tidak di sini, tapi ya akhirnya terdampak, ini jelas terdampak begitu. Apalagi ketika kemarin saat konferensi pers Menteri SSDM bilang bahwa cadangan sekitar 20 hari. Sementara jika kita melihat ini adalah timelinenya mudik begitu. Padat-padatnya ini aktivitasnya masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana Bapak melihatnya? Apa yang harusnya segera dilakukan pemerintah? Tindakan nyata begitu, tindakan nyata yang harus segera dilakukan pemerintah. Mengingat bahwa ketika sudah mengetahui harinya pun cadangan minyak untuk 20 hari berarti udah ketemu nih harinya dan itu adalah musim-musim perputaran banyak sekali orang mudik saat Lebaran. Apa yang harus segera dilakukan pemerintah nih, Pak Abdullah menurut Anda? Iya, kita tidak tahu kapan perang akan berakhir ya. Apalagi Iran sudah mengatakan eh, kita akan target Iran adalah memastikan ancaman terhadap Iran melalui pangkalan-pangkalan militer Amerika itu bisa dihapus. Artinya Iran menginginkan hasil dari perang ini adalah berakhirnya ancaman Amerika melalui pangkalan-pangkalannya terhadap Iran. Ini artinya menandai ada tata dunia baru, yaitu berakhirnya tatanan Perang Dunia II di Timur Tengah yang di situ memberikan legitimasi terhadap Amerika yang sangat kuat dengan membangun pangkalan-pangkalan. Halo Pak, sinyalnya hilang sepertinya Pak. Yang belum kita ketahui akhirnya ini, maka ini apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Tentu Indonesia bukanlah pemain besar ya dan tidak terlibat langsung dalam konflik. Tetapi tadi seperti yang Mbak Hilda bilang, ini akan berdampak cepat atau lambat dan sekarang pun sudah kita rasakan. Apalagi kalau dibiarkan. Artinya apa? Indonesia harus memerankan diplomasi yang aktif di internasional. Indonesia harus segera keluar dari BOP karena itu sebagai bukti untuk memulihkan kepercayaan dunia bahwasanya Indonesia sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak didikte oleh Amerika karena BOP itu juga merupakan hasil konsesi daripada agreement reciprocal ekonomi kemarin dengan Amerika soal tarif yang diperoleh Indonesia. Indonesia harus lebih bisa untuk berdiri di kaki sendiri sehingga dengan kemandirian berpolitik berdiplomasi ini akan menjadi bukti Indonesia akan kembali ke jalur internasional dengan mendukung PBB, berbicara dengan negara OKI, berbicara dengan negara-negara Muslim seperti Turki, seperti Pakistan, seperti Malaysia untuk mengadakan sesi-sesi sidang darurat untuk mencegah deeskalasi, untuk mendorong kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel. Meskipun itu harus memerlukan jalan yang panjang karena Amerika menuntut Iran untuk menghentikan program nuklirnya, menghentikan dukungan terhadap Palestina, menghentikan terhadap
proksi-proksinya itu yang ditentang oleh Iran. Karena apa? Iran mendukung karena Israel itu mengancam perdamaian dunia. Kalau Israel menguasai Palestina dan menciptakan Israel Raya hingga ke Sungai Efrat, maka itu membahayakan perbatasan Irak dan Iran, sehingga itu akan menjadi posisi geopolitik yang menguntungkan bagi Israel untuk menyerang Iran lebih leluasa. Sehingga ini merupakan persoalan geopolitik yang strategis, sehingga Iran ingin memastikan hasil perang ini adalah untuk keamanan Iran 50 tahun sampai 100 tahun ke depan. Saya kira itu. Nah, tapi juga ada yang bilang bahwa mungkin ketakutan Indonesia ini tidak segera keluar dari board of peace adalah dampaknya nanti akan berdampak ke perdagangan, investasi. Nah, apakah kemungkinan-kemungkinan itu bisa dicegah, Pak? Eh, karena pada akhirnya juga kan pemerintah memang harusnya berpihak pada warga ya. Ketika masyarakat sudah resah, dampaknya sudah terasa nyata begitu. Bagaimana harusnya? Apakah ini nanti bisa dicegah dampak-dampak itu begitu jika kemudian memilih untuk keluar dari board of peace? Iya, saya kira tidak juga ya. Saya kurang sepakat dengan anggapan bahwasanya keluarnya Indonesia dari BOP itu akan membuat Indonesia akan mengalami kesulitan investasi dan sebagainya. Justru sebaliknya, setelah Indonesia bergabung dengan BOP, anggaran fiskal kita terganggu. Bagaimana kita harus menyumbang 17 triliun, meskipun tidak harus menyumbang sekarang ya. Maksimal di tahun ketiga Indonesia harus menyetor 17 triliun. Terus tarif yang diberikan Trump untuk beberapa produk juga sangat tinggi. Artinya kita harus lebih cerdas memahami siasat politik Trump ya. Oleh karenanya dengan demikian itu kan baru janji-janji bahwasanya BOP akan menguntungkan dengan pemberian konsesi ekonomi dan hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat. Tapi ingat, kita ini adalah negara middle power. Middle power itu adalah apa? Dalam mengambil kebijakan luar negeri itu kita independen. Dan ini sesuai dengan prinsip politik luar negeri kita yang bebas aktif. Kita Bebas bukan aktif. memiliki prinsip pragmatisme. Prinsip kita adalah bebas aktif. Artinya apa? Indonesia harus kembali ke jalur pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pijakan politik luar negeri kita yang bebas aktif, yang bekerja sama dengan banyak negara. Kita memiliki hubungan dagang yang intens dengan China, dengan Eropa, dengan negara-negara tetangga. Artinya apa? Pasar Indonesia ataupun dagang ekspor impor Indonesia dengan Amerika itu memang besar ya, salah satu terbesar kedua. Tetapi kita bisa substitusi ketika hubungan dengan Amerika kurang baik, meskipun bukan kita yang memulai ya, karena mungkin kita tahu Amerika hari ini juga mengancam Spanyol, karena Spanyol tidak memberikan pangkalan militernya untuk bisa dipakai oleh Amerika, sehingga Amerika mengancam akhiri hubungan dengan Spanyol, hubungan dagang dan lain sebagainya. Indonesia tidak perlu untuk terlalu menunjukkan tidak suka dengan Amerika atau tidak suka dengan China. Kita kembali ke prinsip bebas aktif. Kita bekerja sama dengan banyak negara. Bukan terlalu dekat atau bahkan memberikan kedaulatan kita. Nah, yang terjadi di BOP ini kan, Anda kalau kita baca pasal-pasal di BOP, itu bahkan ada Pak klausul Indonesia harus ikut memblokade atau menjaga hubungan yang merugikan Amerika. Artinya kalau ada negara yang bermusuhan dengan Amerika, Indonesia harus menghentikan hubungan itu. Ini kan kedaulatan kita tergerus. Nah, kita kembali ke politik luar negeri yang sebelumnya, di era-era presiden sebelumnya, mulai Bung Karno hingga Jokowi, yang menjaga hubungan baik dengan dua negara, dengan banyak negara, dan tetap berprinsip bebas aktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat yang tidak melepaskan dari prinsip bebas aktif dan anti kolonialisme. Saya kira itu. Oke, Pak Abdullah, kembali ke politik independen bahwa kita adalah berpolitik bebas aktif. Terakhir, Pak, kalau melihat kondisinya saat ini, eskalasinya apakah mungkin jika banyak pangkalan militer yang kemudian juga dibangun di beberapa negara, apakah mungkin ini akan menjadi perang yang sangat lama, Pak? Kalau kita lihat ini ke dalam konteks perang Iran Amerika Israel ya, ya update di terakhir ya. Kalau kita saksikan Amerika ini mengalami miskalkulasi dalam melihat Iran ya. Iran bukanlah negara seperti Irak,
Venezuela ataupun Afghanistan. Iran ini adalah bangsa Persia. Sebelum ada Amerika, Amerika kan merdeka kapan ya? 1700-an ya. Baru 300 tahun. Ya, sedangkan bangsa Persia ini sudah 2.500 sampai 3.000 tahun yang lalu. Artinya apa? Secara peradaban, Iran ini melanjutkan supremasi bangsa Persia. Artinya apa? Bangsa ini tidak akan tunduk. Amerika salah kalau dengan membunuh pemimpin spiritualnya itu akan membuat menyerah. Buktinya setelah eskalasi serangan Amerika dengan membunuh Said Ali Khamenei dan keluarganya dan banyak masyarakat Iran yang terbunuh, khususnya anak-anak perempuan, itu bukan melemahkan Iran, tetapi setelah itu eskalasi meningkat. Bagaimana Iran dengan teknologi rudal dan drone-nya itu berhasil menyerang dan menghancurkan dalam laporan-laporan internasional. Pangkalan di Bahrain itu sudah rata dengan tanah, pangkalan di Qatar juga sama, di Arab Saudi juga situs-situs militer ataupun tempat-tempat rapatnya para jenderal-jenderal Amerika itu diserang oleh Iran. Iran memiliki strategi yang baik dalam hal ini. Bagaimana Iran baru mengeluarkan drone-drone murah untuk memancing intercept rudal dari Amerika dan Israel itu keluar dengan biaya yang besar. Padahal itu hanya pancingan. Mulai hari ini, Iran sudah menggunakan rudal-rudal yang daya rusaknya lebih tinggi karena eh, intercept rudal dari Amerika maupun Israel dan pangkalan-pangkalan lainnya sudah melemah. Artinya apa? Iran berhasil membalikkan keadaan dengan menguasai Medan hari ini dan buktinya apa? Amerika meminta Inggris untuk ikut, meminta Prancis untuk ikut. Kalau Israel itu kuat, vis-a-vis dengan Iran, ngapain Israel itu minta bantuan Amerika? Itu proyek ini cara berpikir sederhana saja. Iran dikeroyok oleh banyak negara. Ini menandakan Iran memiliki kekuatan dan Iran tidak bisa ditundukkan dengan militer. Karena Iran memiliki Persian Pride dan memiliki ideologi Islam Syiah yang berakar, yang memiliki pijakan untuk melawan kedoliman yang berakar dari Islam Syiah itu sendiri yang sangat mengagungkan perjuangan Sayyidina Hussein, cucu Nabi dalam melawan kedoliman Yazid bin Muawiyah di Padang Karbala 1400 tahun yang lalu. Nah, itu menjadi nilai yang diagungkan. Bahkan mereka mengatakan jangan takuti kami dengan kematian karena kami adalah putra-putra Karbala. Ini bukan hanya retorika, ini dibuktikan dengan Ali Khamenei yang ketika diminta untuk pergi dari kantornya untuk bersembunyi, apa yang dikatakan oleh Ali Khamenei? Ali Khamenei mengatakan bahwasanya jika saya mau disembunyikan, diamankan ke bunker-bunker, amankan dulu 90 juta warga Iran, baru saya terakhir diamankan. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana nilai yang dimiliki oleh bangsa Iran ini berakar dari Islam Syiah yang sangat mengagungkan kesahitan. Nah, saya kira itu. Nah, tidak akan tunduk ya Pak ya. Jadi melawan Betul. kezoliman. Tadi Pak Abdullah juga menyampaikan nih, sahabat Kompas TV, bahwa sarannya adalah Indonesia harus segera begitu keluar dari Board of Peace dan harus segera kembali ke eh, politik Indonesia yang bebas aktif. Karena mau bagaimanapun juga, karena ini adalah tentang kemanusiaan dan pemerintah juga harus berpihak pada masyarakat, berpihak pada kepentingan bersama, berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dan tentu saja kita berdoa agar ini segera reda ya Pak. Kayak hari-hari jadi resah ya Pak Abdullah ya. Jujur Ya, perbincangan warga pun tidak hanya di tempat-tempat khusus, bahkan di warung kopi pun sudah menakutkan karena wajar juga ya ini bulan Ramadan begitu ya. Bulan Ramadan yang seharusnya kita menyambutnya dengan gembira, dengan senang, kita jadi takut. Apalagi melihat eskalasi-eskalasi ketakutan-ketakutan dampaknya, tadi dampak minyak yang diperkirakan 20 hari itu artinya saat mudik. Jadi sangat wajar jika warga takut dan harusnya pemerintah Indonesia juga segera mengambil sikap dan bisa mendengarkan masukan-masukan dari tokoh, guru besar, bahwa bagaimana harusnya posisi Indonesia saat ini karena dampaknya pada Indonesia sudah mulai terasa. Terima kasih Pak Abdullah atas waktunya. Sehat-sehat Bapak, selamat ya. berpuasa. Terima kasih sudah bergabung di Zoomcaster Kompas TV. Sampai jumpa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.